Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pertama kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam kompetisi ISLO 2021 yang telah diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2021. Selanjutnya pada kesempatan ini akan kami sampaikan pembahasan soal mengenai soal-soal kompetisi mata pelajaran IPA Biologi kelas 6 SD. Selamat menyimak pembahasan soal pada kali ini. Soal yang pertama, hiu tidak memiliki organ pelindung yang menutupi insangnya. Penutup insang pada ikan hiu disebut dengan operculum. Nah, akibatnya untuk bernafas, hiu harus yang A terus bergerak agar air tetap mengalir, yang B menghirup oksigen dari udara, yang C berenang di bawah permukaan air yang selalu buka mulut mereka. Ya, kalau ada yang menjawab B, ya pasti salah ya, seperti itu. Kenapa salah? Karena hiu itu berkembang karena hiu Oke, jadi kalau adik ya menjawab option yang B, maka ini salah ya. Ya, maka ini salah. Karena apa? Karena hiu itu bernafasnya menggunakan insang. Ya, menggunakan insang. Jadi dia tidak menghirup oksigen dari udara. Nah, untuk mengetahui mana sih yang disebut dengan operculum ya. Operculum tuh ini adik-adik. Ya, ini merupakan celah insang ya yang ada tanda merahnya di sini ya. Jadi di sini tidak ada penutupnya. Nah, ada tidak seperti ikan yang lain, misalkan ikan mas ya seperti itu, ikan gurami itu ada ya operculumnya, ada penutupnya seperti itu. Hiu tidak bisa. Jadi untuk tetap bernafas maka hiu harus tetap bergerak. Ya, hiu harus tetap bergerak dengan eh, terus bergerak maka air itu akan tetap mengalir ya akan tetap mengalir masuk ke dalam tubuh ikan hiu terus kemudian dia dikeluarkan melalui yang namanya insang ya seperti itu. Nah, ketika air ini mengalir maka air ini mengandung oksigen maka di dalam tubuh hiu terdapat proses ekstraksi oksigen yang cukup menggunakan insangnya seperti itu. Kita lanjutkan yang berikutnya adik-adik. Soal yang selanjutnya di diagram di bawah ini menunjukkan proses tanaman yang dimodifikasi secara genetik. Jadi organisme hasil rekayasa genetik itu biasa disebut dengan GMO, Genetic Modified Organism. Tujuan utama dari organisme hasil rekayasa genetika pada tanaman pangan adalah ya menghasilkan perbaikan tanaman ya, dengan dia memiliki adaptasi atau toleransi dan ketahanan terhadap herbisida. Bakteri yang digunakan pada tanaman GMO ini diambil dari spesies Agrobacterium tumefaciens yang merupakan bakteri patogen pada tanaman yang banyak digunakan untuk memasukkan gen asing ke dalam sel tanaman untuk menghasilkan suatu tanaman yang transgenik. Penggunaan Agrobacterium tumefaciens sebagai vektor transformasi memiliki keunggulan karena untuk memunculkan sifat harapan tanpa mengubah sifat lainnya. Jadi ketika tanaman diinfeksi oleh Agrobacterium, maka harapannya tanaman ini memiliki keunggulan, ya, memiliki sifat-sifat yang baru. Ya, salah satunya dari sifat yang toleran, yang adaptif, dan mampu bertahan terhadap herbisida tanpa mengubah sifat dari tanaman tersebut. Soal selanjutnya mengenai strategi konservasi. Strategi konservasi yang sukses itu harus melibatkan siapa? Ya, strategi konservasi ini merupakan perlindungan, ya, perlindungan. Jadi untuk menghasilkan konservasi yang sukses itu harus melibatkan seluruh komponen fisik dan biologis.
Jadi konservasi ini merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Jadi di alam itu ada dua komponen, ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Komponen abiotik biasa disebut juga dengan komponen fisik. Jadi kalau kita ingin melakukan konservasi, kita harus melakukan perlindungan, perlindungan pada komponen fisiknya maupun perlindungan pada komponen biotiknya seperti itu. Oke, selanjutnya konsumsi predator puncak, ya, mengkonsumsi predator puncak. Salah satu contohnya misalkan hiu, ya, ini konsumsi predator puncak yang terdapat di perairan tidak disarankan karena tingginya akumulasi merkuri yang ada di tubuh mereka, termasuk pada sirip hiu. Jadi hiu ini biasanya dikonsumsi oleh manusia, yang bisa dikonsumsi oleh manusia diambil siripnya. Jadi kalau hiu diambil siripnya pasti akan mati. Semakin banyak hiu yang diburu, maka ya semakin cepat dia akan mengalami kepunahan. Mengapa konsumsi produk ikan ini berbahaya, sementara tetap aman untuk mengkonsumsi ikan lain yang dimakan hiu tersebut? Kira-kira kenapa? Iya, betul. Jawabannya adalah yang A. Bioakumulasi memungkinkan merkuri menumpuk di ikan predator yang lebih besar. Merkuri ini apa sih? Merkuri ini sebenarnya adalah salah satu jenis dari logam berat. Nah, jadi kalau di perairan itu terdapat merkurinya, biasanya merkuri ini akan masuk ke dalam tubuh dari organisme yang ada di perairan tersebut. Jadi bioakumulasi merupakan eh, terjadinya pencemaran dalam organisme dengan konsentrasi yang lebih besar daripada konsentrasi yang berada di dalam lingkungannya. Salah satu contohnya ini, Dik. Ini gambar beberapa jadi rantai makanan ya. Misalkan di sini ada ikan kecil, ada ikan sedang, dan ada ikan besar, yaitu hiu misalkan seperti ini. Bioakumulasi is increase in concentration of a pollutant in an organism. Jadi peningkatan konsentrasi polutan di dalam satu organisme. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau di dalam perairan ini terdapat merkuri, ya merkuri ini apa namanya dilambangkan dengan Hg ya, dilambangkan dengan Hg. Jadi kalau ada merkuri di perairan, maka ikan-ikan kecil ini juga akan terpapar merkuri. Misalkan ikan kecil ini sudah terpapar misalkan 2 ppm misalkan, ya, maka ikan kecil ini kan nanti akan dimakan oleh ikan sedang. Ikan sedang yang mengkonsumsi ikan kecil yang terpapar oleh merkuri, maka ikan sedang ini juga akan terpapar oleh merkuri juga. Nah, di ikan sedang ini mengkonsumsi ikan kecil kan tidak hanya satu ekor, bisa saja satu, dua, bahkan lebih. Ya, misalkan ternyata di tubuh ikan besar, ikan sedang ini ditemukan 40 ppm merkuri. Berarti dia memakan hampir 20 ekor ikan seperti itu. Nah, kemudian ikan sedang ini nanti akan dimakan oleh ikan hiu, ya, dimakan oleh ikan hiu. Ikan hiu ini mengkonsumsi ikan sedang ini kan tidak hanya satu dua ekor ya, bisa saja misalkan 10 ekor, berarti ada sekitar 400 ppm. Jadi ketika manusia mengkonsumsi ikan hiu, mengkonsumsi sirip ikan hiu, di mana sirip ikan hiu ini sudah mengkonsumsi ikan yang sudah terpapar merkuri, maka satu ikan hiu saja sudah mengandung 400 ppm merkuri. Merkuri ini sangat berbahaya untuk kesehatan manusia. Jadi hati-hati ketika mengkonsumsi ikan yang berasal dari perairan yang tercemar logam berat. Oke, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Biomasa adalah bahan yang dikembangkan dari bahan organik, sumber energi terbarukan dan berkelanjutan yang digunakan untuk menghasilkan listrik atau bentuk energi lainnya. Gen mana yang akan diperkenalkan oleh ahli genetika
ke dalam sel tanaman untuk menghasilkan tanaman rekayasa genetika dengan biomasa. Kira-kira gen yang mana ya? Oke, jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang A. Ya, kita lihat. Jadi biomasa ini merupakan suatu bahan bakar ya yang dikembangkan dari bahan organik. Kenapa dia bisa dikembangkan dari bahan organik? Prosesnya seperti ini. Pada saat biomasa ini diubah menjadi energi, CO2 ini akan dilepaskan ke atmosfer. Ingat, CO2 ini merupakan hasil dari proses apa, Dek? Ya, CO2 merupakan hasil dari proses respirasi ya atau proses pernafasan. Di mana proses pernafasan ini saya ingatkan lagi memiliki proses yang pertama dia membutuhkan karbohidrat ya, karbohidrat ditambah dengan gas oksigen. Ya, ditambah dengan gas oksigen akan menghasilkan apa, Dek? Menghasilkan gas CO2 dan H2O. Nah, sekarang siapa di sini yang berperan atau tempat berlangsungnya respirasi? Tempat berlangsungnya respirasi adalah mitokondria. Jadi jawaban yang paling tepat adalah gen yang mendukung fungsi mitokondria. Betul. Oke. Selanjutnya bicara tentang bencana alam tsunami. Selama bencana tsunami baru-baru ini seorang anak kecil itu terpisah dari orang tua kandungnya di daerah Sri Lanka. Bertahun-tahun kemudian dengan bantuan sebuah teknik, anak ini dibantu untuk bersatu kembali dengan orang tuanya. Teknik apa yang digunakan oleh petugas tersebut ya seperti itu. Jadi misalkan ya ketika bencana tsunami itu muncul ya bencana tsunami itu terjadi, maka banyak keluarga yang terpisah, adik-adik. Anak-anak kecil terpisah dengan orang tuanya. Setelah sekian lama kemudian ditemukan oleh kedua orang tuanya dengan petugas. Bagaimana petugas bisa memastikan bahwa anak tersebut adalah keturunan dari orang tuanya? Menggunakan teknik apa? Tekniknya adalah, iya betul, teknik sidik DNA sidik jari. Jadi DNA sidik jari itu seperti ini ya, Derek. Sebagai identifikasi primer, identifikasi utama sidik jari yang berada di permukaan kulit, baik dari jari tangan maupun jari kaki. Sidik jari ini berbeda pada tiap orang. Seumur hidup ini tidak akan berubah kecuali kalau orang tersebut mengalami yang namanya kecelakaan, ya, atau misalkan kulitnya sobek seperti itu. Nah, mungkin sidik jarinya akan berubah seperti itu. Dan sidik jari ini menyimpan data dari semua individu seperti itu, seperti komputer ya. Dan ini berbeda dari satu orang ke orang lain. Bapak dan ibu memiliki sidik jari yang berbeda. Orang tua dan anak memiliki sidik jari yang berbeda. Kakak dan adik memiliki sidik jari yang berbeda. Bahkan anak kembar sekalipun ini memiliki sidik jari yang berbeda. Mirip mirip tetapi tidak sama persis. Nah, begitu. Nah, sidik jari ini memiliki yang namanya DNA. Nah, ini DNA-nya. DNA ini kalau dianalisis dalam bentuk pita-pita, Adik. Jadi misalkan di sini ada frame scan. Ini misalkan anak misalkan ya, di sini misalkan anaknya. DNA dari anaknya. Ya, DNA dari anak. Ketika DNA anak ini akan di data akan didata dengan DNA dari orang tua ya yang dikira adalah orang tuanya ya, suspek ya, yang dikira orang tuanya. Ini misalkan perkiraan ini ada 3 orang tua ya, orang tua pertama, orang tua kedua dan orang tua ketiga. Masing-masing dari 3 orang tua ini diambil DNA-nya.
Kemudian dibandingkan dengan DNA dari si anak tersebut, ya, DNA dari si anak tersebut. Manakah DNA pita DNA yang hampir sama? Oh, ternyata pita DNA yang hampir sama, mirip itu adalah pita DNA dari orang tua yang kedua. Nah, ini mirip nih. Ya, DNA anak ini ada beberapa pita ya. Pita yang pertama, kedua, tiga, 4, 5, dan 6. Ya, memiliki 6 pita dengan letak yang hampir mirip. Ya, letak yang hampir mirip dengan orang tua yang kedua. Seperti itu, yang suspek kedua. Jadi, ini kan mirip ya, yang pita. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini sudah berbeda. Ya, ini juga berbeda, tidak ada. Ini juga tidak ada. Nah, ini kan tidak sama ya, Dek ya. Ini tidak sama. Maka yang memiliki kemiripan yang paling banyak adalah yang DNA orang tua yang kedua. Nah, terus ada juga seperti ini adik-adik. Kalau ada kasus ya, misalkan ada kasus orang tua yang mencari anaknya. Nah, dibalik nih, orang tua yang mencari anaknya. Mana anaknya? Seperti itu. Di sini bisa di data ada 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Ya, dia mencari anak perempuan dan laki-lakinya. Caranya bagaimana? Sama. Seorang ibu ini memiliki sel ovum. Seorang ayah memiliki sel sperma. Ya, keduanya melakukan yang namanya fertilisasi. Akhirnya ya, ini fertilisasi ya. Seperti itu dan didapatkanlah DNA. Ya, dengan pita-pita DNA kita bandingkan mana yang pita DNA anak yang mirip dengan ibu dan ayah. Ternyata yang paling mirip di sini adalah yang anak perempuan pertama dan anak laki-laki yang kedua. Jangan di sini lihat nih. Ya, ini ada pita birunya, ada pita kuning, biru, kuning. Nah, sedangkan yang anak perempuan kedua tidak ada, tidak mirip. Nah, ini kan ada pita merah. Tidak ada ayah punya pita merah. Apalagi anak yang laki-laki yang kedua nih. Semuanya pitanya hijau. Ini pasti bukan anaknya. Jadi untuk menentukan apakah dia keturunan dari ibu dan ayah tersebut bisa dilakukan menggunakan DNA sidik jari. Betul sekali. Oke, kita lanjutkan ya Adik untuk soal berikutnya. Apa penyebab kram yang Anda rasakan pada saat otot pada otot saat berolahraga? Kira-kira penyebabnya apa? Iya, betul. Penyebabnya adalah adanya akumulasi fermentasi asam asam laktat. Fermentasi asam laktat. Kenapa bisa fermentasi asam laktat? Kram otot ini disebabkan oleh kontraksi yang dialami oleh beberapa otot. Ya, biasanya kita temukan kalau kram itu berada di otot betis misalkan. Itu secara terus-menerus kontraksinya, ya, kontraksinya secara terus-menerus sehingga menyebabkan rasa yang nyeri. Ya, seperti ini. Nah, kemudian bagaimana asam laktat ini bisa timbul? Asam laktat ini timbul karena kelelahan otot. Jadi otot sebelum berolahraga berat itu seharusnya kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu agar otot itu lebih fleksibel, agar otot itu lebih lentur. Kalau kita tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu, otot itu masih tegang. Kemudian diajak berolahraga. Yang terjadi, otot itu akan kontraksinya secara terus-menerus, ya, sehingga mengakibatkan yang namanya kram kram otot. Oke, selanjutnya ada hewan yang namanya Tyrannosaurus atau T-Rex. T-Rex merupakan salah satu jenis dinosaurus yang sudah punah jutaan tahun yang lalu, di mana T-Rex ini ditemukan oleh para ilmuwan dan ilmuwan mempelajari dan yakin bahwa T-Rex merupakan jenis hewan karnivora. Kira-kira kenapa? Ya, kenapa ilmuwan itu yakin bahwa T-Rex adalah karnivora? Karena iya betul, karena gigi mereka yang
tajam. Nah, ini salah satu contoh tengkorak dari T-Rex ya. Di situ terlihat gigi-gigi yang tajam ya, gigi yang tajam dari karnivora. Gigi dari karnivora ini memiliki jenis gigi taring ya, gigi taring. Gigi taring ini ya, memiliki fungsi untuk merobek makanan. Ya, merobek makanan dalam hari ini adalah daging ya, seperti ini. Jadi dulu T-Rex merupakan karnivora atau predator utama ya, predator utama seperti itu. Jadi dia makan hewan-hewan lain ya, hewan-hewan lain seperti itu, sehingga dia dikelompokkan dalam kelompok karnivora. Baik, saya lanjutkan adik-adik ke soal berikutnya. Apa fitur yang menjadi ciri reptil dan burung? Nah, kira-kira persamaannya yang mana kira-kira? Bulu? Salah ya. Di reptil tidak punya bulu ya. Reptil tidak punya bulu. Ya, tidak ada bulu seperti itu. Homoitherum. Homoitherum adalah hewan yang memiliki darah panas. Yang hanya memiliki darah panas di sini adalah kelompok dari Aves dan mamalia. Nah, terus memiliki sisik pada tubuh. Apakah reptil punya sisik? Pasti. Burung? Burung punya sisik enggak? Oke, nanti kita buktikan. Yang D dulu, ovipar. Ovipar bercangkang. Apakah semua reptil ovipar? Ternyata ada loh reptil yang ovovivipar. Beberapa jenis ular ya, ini dia ovovivipar. Ya, beberapa jenis ular itu ovovivipar. Bahkan ada beberapa jenis kadal ya, ada beberapa jenis kadal yang dia juga ovovivipar. Dia telurnya berkembang di dalam tubuh induknya dan keluar dalam bentuk individu yang baru. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Mari kita buktikan. Nah, ini ada gambar burung, ada gambar kadal seperti itu adik-adik. Ada gambar burung, ada gambar kadal ya di sini. Ternyata terdapat persamaan adik-adik. Ya, terdapat persamaan. Nah, ini persamaannya nih yang saya tandai merah. Kadal ini memiliki atau reptil memiliki kulit kering dan bersisik di sepanjang tubuhnya. Sedangkan pada burung memiliki kulit kering dan bersisik pada tarsometatarsus. Tarsometatarsus ini ditemukan pada cakar atau kakinya. Nah, seperti ini. Maka fitur yang sama pada reptil dan burung adalah memiliki sisik. Oke, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Menunjukkan aktivitas 3 enzim manusia dari berbagai daerah dengan pH yang berbeda. Manakah pernyataan yang tepat? Nah, ini adik-adik pasti sudah hafal ya. Antara organ enzimnya, seperti itu. Nanti pH-nya saya jelaskan mengikuti. Kita coba lihat dulu. Mulut, enzimnya apa? Betul. Mulut enzimnya petialin. Mulut enzimnya amilase. Iya, ini nama lain dari petialin adalah amilase. Lambung enzimnya tripsin. Oh, salah. Ya, lambung enzimnya adalah pepsin, bukan tripsin. Usus halus. Nah, ini kebalik ya. Seperti itu. Jadi, yang jawab C dan D, ya, yang jawab C dan D ini keliru. Ya. Terus kemudian jawaban kemungkinan adalah A dan B. Kita coba lihat pH. Ya, kita coba lihat pH. pH ini dibagi menjadi 3. Ya, ada yang pH sifatnya asam. pH asam itu nilainya 1 sampai 7. Yang kedua ada pH netral. Itu nilainya itu sama dengan 7. Dan yang ketiga ada pH basa. Basa ini nilainya pH-nya 7 sampai 14.
Jadi kira-kira di sini yang paling tepat pH pada mulut adalah netral, adik-adik ya, netral. Basa ini biasanya rasanya adalah pahit. Ya, itu. Selanjutnya soal mengenai lingkungan, biome. Urutan bioma terestrial yang akan dilalui oleh Fauzan kalau dia berjalan dari garis khatulistiwa hingga ke kutub utara. Kira-kira yang mana urutannya? Oke, yang pertama pasti hutan hujan tropis ya. Pasti itu. Oke, yang selanjutnya? Oh, bingung. Oke, jadi yang paling tepat adalah yang B. Mulai dari hutan hujan tropis, hutan gugur sedang, konifer, dan terakhir adalah tundra. Nah, ini keterangannya adik-adik, gambarnya. Ada beberapa daerah berdasarkan garis lintangnya. Ya, kalau garis khatulistiwa akan ditemui yang namanya hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini karakternya kalau di sini ya, curah hujannya cukup tinggi, ya curah hujannya cukup tinggi dan biasanya di sini memiliki intensitas cahaya yang cukup lebat, ya intensitas cahaya yang cukup tinggi juga. Jadi hutan hujannya itu cukup lebat, intensitas cahayanya cukup tinggi sehingga di sini keanekaragaman hayatinya tinggi adik-adik di hutan hujan tropis. Kemudian kalau naik lagi ada ditemukan hutan gugur sedang atau hutan hujan temperate di sini. Ya, ada hutan gugur di sini. Jadi di sini biasanya berada pada daerah yang subtropis. Terus ada juga taiga, ya, ya taiga itu juga subtropis. Kalau yang hutan hujan temperate atau hutan gugur sedang biasanya berada di iklim sedang ya, di iklim sedang seperti itu. Kalau taiga ini biasanya ditemukan hutan pinus. Nah, hutan pinus. Di taiga ini isinya adalah hutan pinus. Hutan pinus ini biasa memang disebut dengan tanaman konifer. Ya, tanaman konifer. Kenapa karena disebut tanaman konifer? Karena dia seperti jarum bentuknya. Ya, dia seperti jarum. Dan yang terakhir adalah yang paling atas, tundra. Tundra ini isinya adalah lumut. Di lingkungan tundra ini suhunya cukup rendah, dingin seperti itu, kelembabannya tinggi, ya, sehingga yang paling cocok habitat ini adalah habitat dari lumut dan biomanya disebut dengan bioma tundra. Oke, saya lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Salah satu tugas yang diberikan kepada manusia adalah menjaga kondisi lingkungan. Aktivitas dari manusia dapat memberikan pengaruh nyata pada lingkungan dan makhluk hidup, seperti kematian massal dari ikan pada perairan. Berikut penjelasan mengenai kematian massal dari ikan terkait aktivitas manusia. Kecuali. Nah, kecuali yang mana kira-kira? Kalau adik-adik menjawab yang A, salah ya. Nah, di sini ada apa namanya limbah anorganik dan limbah logam berat. Nah, kalau limbah anorganik dan limbah organ berat pasti akan menimbulkan kematian pada ikan. Terus kemudian limbah organik ini juga bisa menimbulkan kematian pada ikan, Dek. Ya, di dalam perairan karena limbah organik ini menyebabkan peristiwa yang namanya eutrofikasi ya atau ledakan populasi alga. Jadi populasi alganya itu meningkat. Loh, kenapa populasi alga meningkat bisa menyebabkan kematian ikan? Ya, karena ledakan populasi alga ini akan mengakibatkan penurunan kadar oksigen seperti itu. Terus kemudian tinggal yang C sama D ya.
Aktivitas manusia membelokkan aliran sungai sehingga meningkatkan kecepatan aliran sungai. Ya, yang D, pembuangan air sisa proses pendinginan mesin. Nah, ini proses pendinginan mesin ini juga bisa mengakibatkan perubahan pH dan perubahan suhu. Kalau pH dan suhu perairan ini berubah dengan drastis, maka ikan dapat mengalami kematian yang massal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, saya lanjutkan kembali ke soal berikutnya. Manakah pernyataan yang paling tepat jika suatu ekosistem predator utamanya hilang? Nah, predator utama itu predator puncak. Jadi, predator puncak. Maka, ya pasti keanekaragaman ekosistem ini akan turun. Berarti kalau yang jawab A salah ya. Salah. Itu ya. Karena pasti tidak stabil. Ya, pasti tidak stabil. Jadi, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B. Kenapa yang B? Adik-adik, ini saya kasih contoh jaring-jaring makanan. Di sini predator utamanya adalah singa. Ya, singa sebagai predator utama. Ya, ketika singa ini hilang atau singa ini punah, singa ini mati, maka terjadi kompetisi ya, Adik. Terjadi kompetisi antara kompetisi antara elang ya, elang akan berkompetisi dengan yang namanya kucing hutan. Ya, VS ya, kucing hutan. Ini memperebutkan siapa? Dia akan memperebutkan ular. Ya, elang ini dia populasinya akan naik. Kucing hutan juga pasti akan naik karena tidak ada yang memangsa. Kompetisi yang kedua, misalkan serigala. Serigala dia akan berkompetisi dengan yang namanya kucing hutan juga. Nah, kucing hutan dia berkompetisi untuk memangsa siapa? Betul, memangsa kelinci. Ya, jadi akan terjadi peningkatan kompetisi. Ya, kompetisi di sana seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, selanjutnya. Tumbuhan membutuhkan gas yang berasal dari atmosfer. Jenis gas manakah yang tidak bisa digunakan secara langsung oleh tumbuhan? Dari 4 gas ini merupakan gas yang ditemukan di atmosfer ya. Ada CO2, karbon dioksida, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Gas yang tidak bisa digunakan secara langsung oleh tumbuhan adalah gas NO2 atau nitrogen dioksida. Nah, kalau gas CO2 dan oksigen biasa bisa digunakan secara langsung ya. Ya, ini CO2 digunakan secara langsung untuk proses fotosintesis. Kalau oksigen digunakan untuk proses respirasi. Nah, bagaimana dengan SO2? Nah, SO2 ternyata tidak digunakan oleh tumbuhan. Karena SO2 dia mengakibatkan yang namanya hujan asam yang bisa mengakibatkan ya ini menyebabkan kematian ya, kematian pada tanaman. Itu. Jadi gas SO2 ini tidak digunakan adik-adik ya, tidak digunakan oleh tanaman seperti itu. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, ini yang digunakan adalah nitrogen. Nitrogen ini dimanfaatkan oleh tumbuhan tetapi tidak bisa secara langsung. Kenapa? Karena nitrogen harus mengalami beberapa proses. Yang pertama, proses fiksasi. Yang kedua, amonifikasi. Dan yang ketiga baru nitrifikasi. Baru terjadi yang namanya pembentukan nitrat NO3 min NO2 ya, seperti itu. Ya, jadi dari NO2 ini akan diubah dulu menjadi
oleh proses nitrifikasi menjadi NO3- dalam bentuk nitrat dan dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan. Oke, saya lanjutkan. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Darah yang berada di setiap ruang jantung tidak akan saling tercampur. Penyebabnya kenapa kira-kira? Oke, kita coba informasikan dulu. Atrium itu apa sih? Atrium itu nama lain dari serambi. Ya, atrium ini nama lain dari serambi. Sedangkan kalau ventricle, nah berarti sudah tahu ya, dia nama lain dari yang namanya bilik. Ya, kalau atrium kiri berarti serambi kiri, atrium kanan serambi kanan, ventricle kiri, bilik kiri, ventricle kanan, bilik kanan. Kenapa darah tidak tercampur? Karena ini adik, yang kanan memiliki katup bicuspidalis, yang kiri memiliki katup bicuspidalis ya, seperti ini. Ini yang biru ini yang kiri, Dik. Maaf, saya ralat. Yang biru ini bagian yang kanan. Kalau yang merah ya, yang merah ini bagian yang kiri, seperti itu. Yang kanan tricuspidalis, yang kiri bicuspidalis. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya, tumbuhan dikelompokkan menjadi 3 jenis, xerofit, hidrofit, dan hygrofit. Kira-kira dibagi berdasarkan lingkungan tempat hidup. Betul sekali. Hidrofit, ya, hidrofit ini lingkungannya berada di perairan. Kalau xerofit ini berada di gurun. Hygrofit ini berada di tempat yang lembab. Ya, ini tanamannya contohnya kalau yang ini adalah enceng gondok. Ya, contohnya enceng gondok. Kalau yang di air, kalau yang di gurun contohnya adalah kaktus. Kalau yang di tempat lembab contohnya adalah tanaman paku-pakuan. Nah, paku-pakuan atau lumut ya, seperti ini. Ini ditemukan di kelompok tanaman yang hidrofit, paku-pakuan maupun yang lumut, seperti itu. Saya lanjutkan kembali ke soal berikutnya. Ada beberapa ciri hewan memiliki 4 ruang jantung, bernafas dengan paru-paru, suhu tubuh selalu berubah. Oke, kita coba cek ya. Yang memiliki 4 ruang jantung ini adalah kelompok dari reptil, terus kemudian kelompok dari aves, dan kelompok dari mamalia. Paru-paru ini juga sama ya. Ada reptil, aves, mamalia. Suhu tubuh selalu berubah sesuai dengan suhu lingkungan. Ya, ini biasa disebut dengan poikiloterm. Nah, poikiloterm ini berdarah dingin. Di sini siapa yang berdarah dingin? Adalah reptil. Hewan yang memiliki 3 ciri di atas adalah berarti yang memiliki adalah reptil. Ya, reptil ini memiliki 3 ciri di atas. Manakah yang reptil? Betul. Ya, ini adalah penyu. Ya, penyu ini memiliki 3 ciri di atas. Memiliki 4 ruang jantung, bernafas dengan paru-paru, dan suhu tubuhnya berdarah dingin. Oke, selanjutnya. Ini ada jaringan tanaman. Ya, ini gambar, sudah tahu belum? Ini gambar apa? Ini adalah gambar dari jaringan batang atau organ batang. Nah, di sini memiliki karakter ya. Karakter di sini terlihat bahwa jaringan pengangkut ya. Adik-adik pasti paham, jaringan pengangkut ada 2 ya. Ada silem, ada
Belum ya. Jaringan pengangkutnya ini teratur. Biasanya kalau jaringan pengangkut teratur, ini adalah tanaman yang termasuk kelompok dikotil. Manakah tanaman yang dikotil? Iya, betul. Kacang tanah. Jagung ini monokotil. Rumput monokotil. Anggrek juga monokotil. Nah, kalau lebih jelas, nih lihat. Nah, ada dua gambar batang tanaman. Ada dua gambar batang tanaman. Ya, yang saya garis merah ini adalah tanaman dikotil, ya, yang sebelahnya adalah tanaman monokotil. Kan mirip ya antara gambar soal dengan gambar penjelasan. Oke, selanjutnya invertebrata yang memiliki exoskeleton. Exoskeleton ini apa sih? Exoskeleton adalah rangka luar, ya, rangka luar. Siapa yang memiliki rangka luar? Biasanya yang memiliki rangka luar adalah invertebrata. Ini berarti dia tidak memiliki tulang belakang, ya, tidak punya tak bertulang belakang. Nah, kalau yang jawab D salah, ya, yang jawab D salah ini. Ya, ini salah. Kenapa? Karena kura-kura ini adalah vertebrata. Jadi jawabannya kemungkinan 3, A, B, atau C. Dan yang paling tepat adalah yang A, kalajengking. Ya, ini buktinya kalajengking. Vertebrata ini rangka luar exoskeleton biasa ditemukan pada hewan arthropoda. Ya, arthropoda. Arthropoda itu adalah hewan yang beruas ruas atau berbuku-buku. Nah, ini kalau di sini contohnya belalang. Belalang itu kelompok dari insekta. Udang itu kelompok dari kelompok dari apa kira-kira? Udang? Ayo, udang apa kira-kira? Iya, betul. Udang adalah kelompok dari krustasea. Sedangkan kalajengking ini adalah kelompok dari arachnida. Dia memiliki kaki 8. Insekta ini kakinya 6. Kalau krustasea kakinya 10. Nanti dihitung sendiri ya. Oke, lanjut. Otot diafragma berkontraksi, rongga dada membesar, tekanan udara, rongga dada kecil. Kira-kira fase apa? Kalau dia menggunakan diafragma, berarti dia pasti menggunakan pernafasan perut, ya, pernafasan perut. Kalau rongga dada mengecil, tekanan udara membesar, rongga dada membesar, tekanan udaranya kecil, maka ini menyebabkan udara akan masuk. Ya, kalau udara masuk namanya adalah inspirasi. Jadi inspirasi perut. Nah, ini ya, jadi pernafasan perut, kontraksi otot diafragma menyebabkan diafragmanya mendatar, rongga dadanya mengembang atau membesar, tekanan udaranya kecil atau rendah, udaranya masuk. Udara luar akan masuk ke paru-paru. Nah, ini gambarnya Adik-adik. Udaranya masuk ya, karena rongga dadanya ini membesar. Ya, rongga dada ini membesar. Oke, selanjutnya setelah berolahraga, nafas seseorang akan menjadi tersengal-sengal. Hal ini disebabkan yang A. Ya, karena apa? Karena paru-paru bekerja lebih keras. Jadi ketika kita setelah olahraga, itu kita memerlukan saat kita olahraga itu kan kita memerlukan banyak energi ya. Banyak energi. Nah, energi ini salah satu bentuknya adalah ATP. ATP merupakan hasil dari pernafasan aerobik. Ya, pernafasan aerobik ya.
dan akan dideposit, akan dikumpulkan ke dalam otot-otot. Jadi kalau pas setelah olahraga, ATP ini akan berkurang sehingga paru-paru akan bekerja lebih keras. Nah, bekerja lebih keras untuk apa? Untuk menghirup oksigen lebih banyak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Selanjutnya, pembentukan hemoglobin darah dapat terganggu karena kekurangan, iya betul, kekurangan zat besi. Zat besi ini apa? Zat besi ini dilambangkan dengan Fi. Nah, ini di dalam eritrosit itu terdapat yang namanya hemoglobin. Dan di dalam hemoglobin ini terdapat satu zat namanya Heme yang biasa tersusun dari Fe atau zat besi. Nah, ini Dik, ya, ini salah satu buktinya bahwa hemoglobin ini membutuhkan Fe ya atau zat besi. Selanjutnya, pembuluh darah porta hepatika menghubungkan antara organ. Oke, kalau darah, vena pasti organnya dari jantung. Kalau hepatika itu pasti dari hati. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, ini. Arteri hepatika dia membawa darah dari jantung ke hati. Ya, dia mengangkut gas O2. Ya, dia mengangkut gas O2. Kalau vena itu dari hati ke jantung. Ya, dari hati ke jantung dan membawa gas CO2. Oke, lanjut. Yang bersifat menurun adalah buta warna. Ya, buta warna. Jadi buta warna ini menurun. Nah, ini buktinya. Jadi kalau misalkan nih seorang laki-laki buta warna ditandai dengan warna merah menikah dengan seorang wanita yang normal, dia akan memiliki anak laki-laki yang normal, tetapi memiliki anak wanita yang karier. Karier ini artinya dia memiliki gen pembawa buta warna. Nah, pembawa gen buta warna. Jadi kalau si wanita ini dia menikah kembali, maka dia akan memiliki keturunan yang buta warna. Seperti ini. Jadi buta warna ini diturunkan melalui genetik. Ya, melalui genetik. Kalau hipermetropi, miopi itu enggak ya, seperti itu. Astigmatisme juga tidak. Oke, selanjutnya hipermetropi. Apa itu hipermetropi? Hipermetropi adalah rabun dekat. Ya, rabun dekat. Dikoreksi dengan lensa cekung? Salah ya. Harusnya apa, Dek? Harusnya lensa cembung. Jatuh di belakang retina? Betul. Ya. Nah, lensa mata terlalu cembung? Salah. Ini lensa matanya itu cekung. Ya. Tidak dapat mengatur intensitas cahaya yang masuk? Bisa seperti itu. Tapi lebih tepat yang B. Nah, ini bukti gambarnya. Ya, jadi bayangannya terbentuk di belakang retina, terus kemudian menggunakan kacamata lensa cembung ya, seperti itu atau lensa positif. Biasanya dialami oleh orang-orang yang sudah lanjut usia, kakek, nenek, ya, biasanya seperti itu. Nah, terima kasih adik-adik. Ini merupakan soal yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya dalam memahami pembahasan ini. Kami tunggu partisipasinya dalam kompetisi ISLO tahun 2022. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semakin berprestasi di setiap kompetisinya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.